Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat OMers. Kembali lagi ya dalam acara Instagram Live ISPMI, Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dari mulut ke mulut. Nah, bagaimana nih Sobat OMers dengan pencapaian resolusi 2023? Resolusi apa yang udah tercapai? Apa sedang diusahakan? Nah, boleh tahu apa aja nih? Pasangan, keluarga, pekerjaan, keuangan. Nah, tentunya yang paling penting kesehatan ya. Jadi percuma aja nih kalau pasangan dapet, keluarga harmonis, pekerjaan baik, tapi kesehatannya tidak tercapai. Wah, apalagi kalau kesehatan rongga mulut penting banget ya. Bayangin aja kalau misalnya ada sariawan kecil aja di rongga mulut, nggak bisa makan, nggak bisa minum, pasti aktivitas terganggu ya. Dan itu nggak nyaman sekali. Nah, ini kebetulan banget malam ini kami mau mengajak nih OMers, Sobat OMers, bincang-bincang santai dengan topik yang menarik ya, sesuai nih resolusi 2023 untuk mulut lebih sehat. Ya, oke, saya sapa semuanya nih yang baru bergabung. Halo, Assalamualaikum Sobat OMers ya, terima kasih sudah bergabung. Nanti 1 jam ke depan kami akan menemani minggu malam Sobat OMers, so jangan kemana-mana karena kita ada door prize 3 yang untuk 3 pemenang utama ya. Oke, jadi jangan kemana-mana ya. Terus nanti pada sesi tanya jawab bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Lalu untuk Sobat OMers, jangan lupa follow akun IG, Facebook di @ispmior.id ya. Sobat OMers juga bisa dapat informasi terkini melalui website di www.ispmi.or.id. Kita juga ada kanal YouTube-nya loh ya. Jangan lupa kalau udah nonton dan love ya. Kalau sudah love, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Nah, malam ini saya tentunya tidak sendirian nih. Oke ya, karena ada seseorang. Nah, nanti akan saya perkenalkan narasumber spesial kita. Mungkin ada yang sudah bisa menebak, ya pasti dong ya, pasti sudah tertebak nih ya. Oke, ya benar. Ya ini adalah dokter gigi ya, Desiana Raditya, spesialis penyakit mulut konsultan. Beliau merupakan pakar dalam bidang penyakit mulut. Nah, beliau juga merupakan guru idola kami loh. Waktu saya sekolah dulu. Oke, nah mari kita sapa ya. Assalamualaikum dok. Halo dokter, apa kabar dokter? Waalaikumsalam, selamat malam Ayah. Wah ini udah Oh, jadi dok. kolega, saya panggilnya harus dokter Ayah. Aduh, jangan-jangan dok. Alhamdulillah Ayo aja sehat. apa Ayah dok? gimana? Sehat juga? Oke, dok, alhamdulillah ya dok ya, tahun 2003 udah berjalan hampir 1 bulan. Nah, sebagai resolusi 2023, tentunya kita ya dok ya, goal kita adalah kondisi mulut lebih sehat. Nah, menurut dokter, sebagai dokter gigi spesialis penyakit mulut nih, gimana sih dok kondisi mulut sehat itu? Oke, baik. Gimana nih? Pertama-tama, perkenankan saya menyapa dulu para penyimak IG Live malam ini ya. Ya Siapa dok. saja nih yang berada di mana saja, karena kalau Instagram Live itu kan cakupannya bisa seluruh dunia nih ya, jangan-jangan nih. Yang pasti teman-teman semuanya yang ikut menyimak IG Live malam ini, kemudian rekan-rekan anggota Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, para OMers ya, dari Sabang sampai Merauke, para sahabat dan saudara semuanya, ini luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia Pusat yang telah memberi saya kehormatan untuk berada di sini malam ini. Di sini ya tadi sudah dikenalin sama Dokter Nur Suraya. Saya biasa dipanggil dengan Dokter Daisy. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga dan sehari-hari saya berpraktek dengan perjanjian di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Erlangga. Ya, kita bicara tahun 2023 yang sudah jalan 22 hari ya Ayah ya.
Ya Gimana nih dong. resolusi yang udah dibuat untuk tahun ini nih ya? Masih strong nggak? Manjat-manjat. Strong nggak gitu ya? Nggak apa-apa kalau udah mulai kendor. Kebetulan hari ini kan kita mulai lagi nih, tahun baru lagi ya. Kung Shifa Chai gitu ya, Shinen Kuaile buat yang merayakan Imlek 2574, tahun kelinci air katanya ya. Jadi kalau resolusi tahun barunya kemarin 2023, 22 hari udah mulai kendor, hari ini kesempatan untuk di reset lagi gitu ya. Kita mantapkan hati untuk membuat resolusi yang tepat demi menggapai sukses dan cuan kali ya. Biasanya kan gitu kan ya pengennya resolusinya ya. Ya, apapun resolusi yang Anda tetapkan ya, apakah itu tadi seperti udah disebutkan sama Dokter Aya tadi, karir, pekerjaan, pasangan ya, pernikahan, rumah tangga, saya jamin semuanya hanya bisa diraih kalau kondisi mulut Anda tuh sehat. Kalau nggak Ya. percaya, ya coba. Gimana mau sukses pacaran coba kalau mulutnya bau? Atau gimana mau sukses berkarir tuh kalau mulutnya jamuran gitu ya? Iu. Terus satu lagi, mau menangin tender misalnya. Gimana mau menangin tender kalau mulutnya penuh sariawan? Ya kan? Nah, di Yes. sini nih, makanya resolusi apapun yang Anda tetapkan tahun ini, malam ini saya mengajak Anda semua untuk mengawali langkah ya dengan menempatkan kesehatan mulut ini sebagai prioritas utama. Gitu Dokter Aya. Itu take home message kita untuk hari ini. Setuju ya dok ya, jadi memang harus benar-benar mulut itu sehat. Jadi kita harus benar-benar nih dikondisikan mulut kita sehat ya. Jadi kalau misalnya ini tadi kalau misalnya sariawan dok, gimana nih dok? Menurut dokter, sehat nggak tuh dok? Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, mulut sehat tuh yang kayak apa sih gitu kan ya? Ya, ya Mulut dok. sehat itu ya memang ada beberapa kriteria yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa mulut Anda sehat atau tidak sehat. Tapi yang pasti gini, kita harus sadari dulu, rongga mulut kita ini bukan tempat yang bersih-bersih banget ya. Jadi believe it or not nih ya. Kalau Liverpool bilang, you'll never walk alone gitu. That's literally true gitu. Karena kemanapun kita pergi, kita senantiasa ditemani oleh begitu banyak mikroorganisme yang menumpang ikut tinggal di tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam mulut kita sampai ke pencernaan itu semuanya penuh dengan mikroorganisme gitu. Salah satu tempat hidup yang paling mereka sukai ya di sini di dalam rongga mulut. Dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, jadi memang rongga mulut kita ini bagaikan mini zoo gitu kan ya. Jadi kebun binatang dalam skala yang mikroskopis gitu. Dimana hidup memang di dalamnya itu berbagai mikroflora dan mikrofauna. Ya, sebenarnya keberadaan mereka ini sebenarnya sangat bermanfaat juga sih. Kita juga saling bersimbiosis dengan mereka. Nah, salah satunya tuh ya, dengan adanya mereka di dalam mulut kita, itu kayak sistem imun kita itu dilatih untuk selalu alert gitu. Dalam kondisi yang selalu alert. Sehingga kalau suatu waktu ada infeksi, maka sistem imun kita udah nggak bego-bego amat gitu. Udah bisa mengenali infeksinya apa. Nah, tapi masalahnya adalah ketika mikroorganisme ini muncul atau tidak berimbang dalam jumlah dan proporsinya ya. Jadi misalnya ada salah satu spesies yang lebih mendominasi gitu. Nah, kalau udah mendominasi ya alamiah ya, samalah kalau misalnya kita lihat sekelompok komunitas. Kalau di suatu tempat itu dia mendominasi, pasti kan biasanya nih bikin onar, bikin gara-gara gitu kan ya. Nah, di sini juga seperti itu. Kalau ada spesies yang lebih mendominasi di dalam rongga mulut kita, biasanya seringnya ini akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, tadi dokter Aida kasih contoh. Kalau sariawan gimana dok? Sariawan itu menunjukin mulut sehat apa enggak? Nah, itu dia. Itu salah satu contohnya khas mulut yang sedang tidak sehat ya. Mulut yang sedang tidak sehat, salah satu contohnya, salah satu tanda khasnya adalah sering muncul sariawan. Ya, sariawan ini memang problem yang menggemaskan sebenarnya ya. Kecil aja nyerinya udah amit-amit gitu, apalagi kalau besar gitu. Atau
kecil-kecil tapi banyak. Nah, gitu kan ya. Pasti kalau para OMers, para dokter gigi spesialis penyakit mulut pasti udah kayak khatam gitu ya kalau urusan perawatan berbagai macam jenis sariawan ini gitu. Jadi, teman-teman, para saudara semua juga jangan ragu-ragu ya kalau memang ada sariawan di rongga mulut, periksakan pada kami, pada dokter gigi spesialis penyakit mulut karena nanti kita harus pelajarin dulu karena sariawan itu macam-macam ininya apa namanya penyebabnya maupun cara penanganannya itu macam-macam. Tadi saya bilang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil-kecil tapi banyak gitu ya, atau kecil aja tapi bagaikan tak pernah ingkar janji nih ya, tiap bulan dia muncul gitu ya, ntar deket-deket tanggal berapa gitu, mulai tanggal tua gitu muncul gitu ya. Jadi kayak ya teman yang tak pernah ingkar janji gitu. Nah yang seperti ini nih memang sulit ya. Jadi memang nggak bisa sekedar langsung dipegang buntutnya dikasih obat apa gitu ya. Karena masalahnya penyebabnya bisa sangat bermacam-macam gitu. Nah di sini kami dari spesialis penyakit mulut ini biasanya kita akan menelusuri dulu faktor-faktor apa sih yang mungkin menyebabkan atau memicu timbulnya sariawan ini untuk pertama kalinya. Kemudian kalau memang ini suatu hal yang kambuhan, apa sih faktor yang mungkin memicu kekambuhannya? Kenapa kok pada individu ini sering sekali muncul? Atau seperti tadi misalnya munculnya bulanan atau tiap bulan atau tiap tahun. Nah, itu kan juga kambuh yang beda-beda anunya ya karakteristiknya. Dan satu lagi, kira-kira adakah faktor yang mempersulit kesembuhannya? Itu tuh, jadi masalah sariawan itu kalau kita kupas tuntas, ntar bisa lebih dari 1 jam waktunya ya, Dokter Aya ya. Tapi yang pasti memang sariawan itu merupakan salah satu contoh atau salah satu petanda bahwa mulut kita memang lagi nggak sehat dan perlu perhatian khusus. Gitu, Dokter Aya. Terima kasih Dokter Desi. Jadi ya ini ya Sobat OMers ya, sariawan. Pasti hampir semua orang pernah mengalami sariawan ya. Mungkin di sini ada yang nggak pernah nggak sariawan? Ya mungkin 0 sekian % kali ya dok. Tapi pasti semua pernah mengalami, sering banget ini terjadi ya. Terus ini loh dok, kenapa ya dok? Kenapa sih sariawan ini sering banget muncul? Nah, apakah memang sariawan ini udah ya udahlah ini takdir gitu? Atau memang ada penyebab khusus nih sampai seorang itu kena sariawan dok? Tuh, mungkin saya jelaskan dok. Ya, kalau kita bicara takdir sih ya, nggak salah juga sih ya, karena memang salah satu faktor pencetus dari sariawan kambuhan itu adalah herediter atau keturunan. Nah, kalau udah kita bicara keturunan, berarti kan memang takdir ya. Kita kan nggak memilih gitu, kita bakalan dilahirkan oleh orang tua yang bagaimana gitu. Nah, jadi memang kecenderungan untuk mudah mengalami sariawan itu memang sangat terkait dengan bagaimana sistem imun kita merespon segala sesuatunya ya. Apakah itu suatu misalnya makanan yang masuk atau itu tadi ketidakseimbangan mikroorganisme kita di dalam rongga mulut seperti itu. Ada beberapa individu yang memang kayak kuat-kuat aja gitu ya. Jadi meskipun ada jenis makanan apapun yang masuk ataupun ada ketidakseimbangan mikroorganisme, ada stres, ada apapun masalah yang ditempa itu mulutnya kayak nggak gampang sariawan gitu. Tapi ada yang memang sangat rentan gitu. Nah, di sini peran dari faktor keturunan seperti itu ya. Jadi memang kerentanan terhadap munculnya sariawan. Itu memang dari faktor keturunan. Nah, yang kedua juga ada faktor-faktor trauma. Trauma itu maksudnya bukan trauma psikologis ya, tapi adanya jejas gitu. Jejas itu bisa timbul, bisa melukai rongga mulut kita ya. Itu misalnya kalau kita tergigit ya. Makanya kalau lagi makan jangan sambil ngobrol gitu ya. Kan kalau makan ya makan aja, ntar ngobrolnya kalau udah ditelen gitu. Nah, ya, jadi tergigit saat makan. Terus mungkin sikat gigi sambil nari-nari gitu. Nah, akhirnya kesodok ke sikat gigi. Ya, sikat gigi yang tenang dah di depan cermin gitu ya. Jadi benar-benar kita menyikat gigi dengan cara yang benar. Jangan sampai tadi kesodok sikat gigi. Terus makanan level berapa? Sekarang kan kayaknya jadi tren ya, makanan itu harus pedas,
ada berbagai macam kuliner-kuliner yang justru mengedepankan rasa pedasnya gitu. Padahal pedas yang berlebihan itu juga sangat-sangat mudah sekali bisa memicu timbulnya luka di rongga mulut dan akhirnya bisa bersambung menjadi sariawan. Kalau sekali, oke sembuh nggak apa-apa, tapi besok diulangin lagi. Minggu depan, makan itu lagi yuk gitu. Nah, jadinya sariawannya berulang deh gitu kan. Tuh. Terus alergi, nah itu juga nggak bisa kita sisihkan ya, Dokter Aya kan ya. Jadi alergi sama beberapa jenis makanan atau beberapa jenis kondisi dah ya. Jadi nggak cuma hanya makanan, karena alergi itu bisa muncul dari sesuatu yang dihirup atau ditelan atau cuma nempel aja. Cuma nempel aja itu juga udah bisa menimbulkan respon alergi gitu ya. Nah padahal yang bisa nempel di rongga mulut kan macam-macam ya. Nggak usah jauh-jauh, mungkin yang kita ketemu setiap hari, pasta gigi. Nah, pasta giginya yang mengandung apa nih gitu. Ternyata alerginya nanti sama bahan dari pasta giginya itu. Atau misalnya mungkin juga ya dari makanan. Makanan itu kan meskipun sebelum ditelan kan nempel juga dulu ke mulut ya. Jadi sesuatu yang ditelan, dihirup maupun yang menempel itu semuanya bisa memicu alergi. Ya, jadi tergantung dari bagaimana sistem imun seseorang itu merespon terhadap apa yang bersentuhan dengan kita, berkontak dengan kita. Itu. Oke. Ya, Dok. Itu udah bisa jadi bahan diskusi yang cukup banyak sih ya sebenarnya ya. Gimana kalau menurut Dokter Aya sendiri? Iya, iya. Jadi tidak hanya ini ya, Dok. Jadi tidak hanya takdir ya, Dok. Jadi kita tidak pasrah dengan takdir. Oke, jadi Oke, memang ada genetik ya dok, tapi ternyata ada faktor-faktor pemicu yang banyak lainnya, jadi multifaktorial juga, gitu kan dok ya. Jadi dari mungkin stres ya dok, salah satunya bisa kan dok? Iya, bisa ya? Banget, betul banget ya. Stres itu memang sumber dari banyak banget penyakit ya, Dokter Aya ya, betul banget. Jadi ternyata memang multifaktorial dan banyak banget pemicunya. Mungkin kalau satu-satu kita didetailkan itu nggak habis hari ini kayaknya dok ya. Banyak ceritanya. Oke dok ya, mungkin saya mau menyapa lagi nih sobat OMers. Jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa masukkan ke dalam, tuliskan dalam komentar. Nanti akan ada 3 pemenang yang terpilih ya. Silahkan bisa mulai dari sekarang mungkin. Oke, sambil kita lanjutkan nih dok, mungkin ada mungkin satu lagi nih dok ya, apakah ada hubungan dok, apakah ada keterkaitan terkait dari sariawan dengan penyakit lainnya, misal sariawan dengan kanker dok, sariawan dengan HIV/AIDS, apakah ada dok? Ini sekarang seru banget nih dok, ujuk-ujuk sariawan, ternyata kemana-mana nih. Nah ini dok, mungkin bisa sedikit aja dok. Oke, terima kasih dok. Memang gini ya, sariawan tadi kan menandakan bahwa mulut kita itu sedang tidak sehat. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua ya, bahwa sebenarnya kesehatan rongga mulut itu merupakan cerminan dari kesehatan tubuh kita. Jadi ini kayak fenomena ayam dan telur sebenarnya ya. Yang mana duluan yo, ayam sama telur? Coba saya tanya sama Dokter Aya. Yang mana duluan kira-kira, ayam atau telur? Iya dok. Ayam iya, telur iya. Gimana ya dok? Oke, telur keluarnya dari ayam ya kan, tapi ayam juga asalnya dari telur gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi kesehatan rongga mulut itu juga mencerminkan kondisi dari kesehatan sistemik kita. Jadi kalau tubuh kita itu nggak sehat ya, ada suatu kondisi-kondisi sistemik yang terganggu, ada gangguan dari suatu organ atau fungsi dari suatu organ, itu bisa tercermin di rongga mulut kita. Ya, salah satunya sering sariawan itu juga akan mencerminkan mungkin nih ada kaitannya dengan masalah di pencernaan ya, di pencernaan. Nah, kemudian tadi stres itu kan berarti masalah psikologis gitu kan ya, ada problem psikologis berat yang tidak mudah diselesaikan sehingga menyebabkan beban pikiran. Nah, itu akan memicu hormon-hormon untuk tidak seimbang ya dalam tubuh kita dan akhirnya bisa mencetuskan permasalahan di rongga mulut. Nah, sedangkan kalau mulutnya bermasalah, pasti kan jadinya makan nggak bisa gitu kan ya, sulit lah. Pasti makan itu menjadi masalah. Padahal
tubuh kita kan butuh nutrisi gitu. Nah, jadi kalau misalnya dengan kesehatan rongga mulut yang nggak baik gitu, terus kemudian intake dari nutrisi itu juga tidak sempurna, maka jadinya masalah juga di tubuh kita gitu kan. Nah, jadi muter aja gitu masalahnya. Nah, karena itu kita mesti hati-hati apakah sariawan yang kita derita atau sariawan yang diderita oleh pasien kita itu memang benar-benar sariawan yang benar-benar masalah apa itu istilahnya lokal ya. Jadi penyebabnya lokal dan memang dia munculnya itu hanya di situ saja, tidak ada kaitan dengan penyakit sistemik sama sekali, atau dia sebenarnya merupakan manifestasi dari penyakit sistemik. Nah, itu dia, itu yang tidak mudah untuk diputuskan kalau kita tidak melakukan pemeriksaan secara utuh ya, kita tidak menelusuri secara utuh. Karena itu memang mungkin kalau para teman-teman, sanak saudara ini semuanya datang ke spesialis penyakit mulut untuk memeriksakan sariawannya, jangan heran, pasti banyak yang ditanyain. Tuh kan ya, pasti kita menggali banyak sekali yang kita tanyakan kepada para pasien ya. Penyebabnya kira-kira itu kemarin munculnya kapan, sudah berapa hari, ada demam enggak sebelumnya, terus kemudian rasa sakitnya itu skalanya berapa. Nah, itu semua kita tanyakan dan mohon para pasien semuanya ini juga kita kita mohon untuk menjawabnya sejujur-jujurnya supaya kita bisa menentukan dengan tepat ini kira-kira sariawan ini hubungannya kemana gitu. Nah, tadi Dokter Aya sudah memberikan clue, sariawan bisa berhubungan dengan kanker. Oh iya banget gitu ya. Tapi sariawannya yang gimana juga gitu kan? Ada beberapa petanda khas dari kanker yang bisa kita jadikan sebagai suatu checklist pegangan gitu ya untuk mengarahkan kita untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kayak tadi Dokter Aya juga bilang, sariawan dengan HIV AIDS gitu. Iya, bisa juga gitu. Nggak usah penyakit yang terlalu berat-berat gitulah Dokter Aya. Kita bicara yang ringan-ringan aja deh. Kayak misalnya, paling banyak nih ya, masyarakat pasti tahu, sariawan mah pasti karena panas dalam gitu ya. Panas dalam itu sebenarnya kayak apa sih gitu kan, saya juga agak bingung ya. Ditanya panas dalam. Panas dalam itu sebenarnya penyakit atau kondisi atau suatu masalah apa gitu kan ya, karena penyebabnya apakah karena virus atau karena bakteri gitu. Tapi intinya sebenarnya ada respon yang menyebabkan tubuh kita itu sedang bergejolak, sistem imun di tubuh kita itu sedang bergejolak. Mungkin ada infeksi virus, tapi nggak sampai bermanifestasi berat gitu ya, nggak sampai bikin kita pusing, pilek dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada infeksi kecil yang membuat sistem imun kita bergolak. Dan ketika sistem imun kita bergolak gitu, pasti ada peningkatan suhu kan ya. Nah, itu disebut orang mungkin panas dalam gitu. Nah, sistem imun yang bergolak itu kadang-kadang itu tadi salah sasaran gitu. Salah sasaran gimana? Mestinya kan kalau namanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh itu kan yang diserang itu benda asing yang bandel yang masuk dalam tubuh kayak mikroorganismenya yang patogen ya yang memang menyebabkan penyakit. Tapi ini yang diserang justru malah tubuhnya sendiri. Nggak jarang ini sel-sel pembentuk rongga mulut, sel-sel pembentuk kulit sisi dalam mulutnya itulah yang diserang malahan akibatnya muncullah sariawan-sariawan itu. Nah, seperti itu. Terus ya itu tadi, jadi macam-macam faktor pemicu yang bisa memicu munculnya sariawan maupun membuat sariawan itu jadi lebih mudah kambuh gitu. Nah terus kemudian juga ada beberapa penyakit-penyakit yang akan membuat sariawan ini jadi sulit sembuh gitu. Pasti kita semua pernah dengar yang namanya kayak penyakit kurang darah gitu ya, atau mungkin dalam bahasa medis kita sebut dengan anemia gitu. Anemia kan kurang darah gitu. Kurang darah maksudnya gimana gitu? Karena jumlah sel darah merah yang harusnya membawa oksigen diantar ke seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh kita butuh oksigen. Kenapa? Karena sel itu makanannya oksigen gitu. Sel ya makanannya oksigen. Untuk sel itu bisa bekerja, melakukan siklusnya bekerja dengan baik, dia perlu oksigen. Nah, si oksigennya ternyata nggak diantarkan sampai ke sel. Akibatnya selnya tidak bisa bekerja dengan baik, ya kan? Nah, kalau misalnya sel itu kebetulan tugasnya adalah mereparasi jaringan yang tadi kena sariawan itu, akibatnya kan sariawannya nggak bisa dibetulin tuh, ya kan? Nggak bisa disembuhkan gitu. Nah, jadinya
jadi sulit kesembuhannya seperti itu. Jadi yang mestinya harusnya bisa sembuh dengan mudah, jadi malah nggak bisa sembuh dengan cepat dan malah butuh obat-obatan yang lebih kompleks seperti itu gitu. Jadi itu tadi kesehatan rongga mulut mempengaruhi penyakit sistemiknya juga mempengaruhi kesehatan rongga mulut gitu sih Dokter Aya. Oke, ya. Berarti memang ada keterkaitan ya dok ya, sampai terjadi suatu sariawan itu. Oke, terima kasih dokter Desi. Oke dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan dok, jadi kita mungkin ke pertanyaan-pertanyaan ini ya dok ya, Q&A. Nah ini saya akan membacakan dari akun Sherelia Chandra. Nah dok, kenapa saya sering mengalami sariawan? Padahal setiap hari saya selalu rutin konsumsi vitamin C, hingga juga rutin menggunakan obat kumur. Nah, gimana ya dok? Dia masih aja mengalami sariawan, padahal udah minum vitamin C, pakai obat kumur, masih aja sering sariawan. Mungkin bisa di-share dok, silakan dok. Oke, jadi seperti tadi udah sempat kita bahas ya. Jadi pencetus timbulnya sariawan itu macam-macam gitu, ada banyak sekali. Dan untuk mencegahnya atau bisa mengatasinya, itu tadi yang disebut rutin konsumsi vitamin C. Itu mungkin satu dari sekian banyak hal yang mesti kita lakukan untuk mencegah dari sariawan itu gitu. Jadi mungkin memang masih kurang cukup ya. Memang kalau dari sisi vitamin C itu memang bagus ya dari untuk membantu sebagai antioksidan, membantu regenerasi dari apa namanya ini sel-sel yang membentuk rongga mulut kita gitu. Cuman memang tidak hanya itu yang dibutuhkan gitu. Jadi rongga mulut kita tuh kan kompleks banget ya, sel-sel penyusunnya itu nggak cukup hanya dengan vitamin C saja, tapi juga perlu asupan dari vitamin B kompleks, vitamin A, dan juga ada mineral-mineral gitu ya, yang memang juga semuanya saling membantu bekerja sama untuk membentuk struktur jaringan rongga mulut. Jadi struktur jaringan rongga mulut kan nggak cuman kulit aja gitu ya, di bawahnya kan ada lapisan-lapisannya, kemudian ada selaput ototnya juga, ada pembuluh darahnya, dan ada juga urat syarafnya. Kalau kita mengalami sariawan, itu semua harus dibetulkan, itu semua harus diperbaiki gitu. Nah, tadi rutin mengkonsumsi vitamin C itu memang salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu mereparasi atau menambahkan nutrisi ya, memastikan bahwa di daerah tersebut itu bisa terbantu gitu perbaikannya. Cuman memang itu tadi tidak cukup hanya itu saja. Dan kemudian obat kumur. Obat kumur ini juga pro dan kontra sebenarnya ya. Jadi gini, kalau obat kumur itu mengandung bahan yang justru malah berisiko membuat mukosa mulut kita itu kering, ya. Jadi sisi dalam mulut kita itu malah menjadi lebih kering, kesat gitu ya. Itu biasanya karena obat kumurnya itu justru malah memiliki sifat astringent. Astringent itu kan bahan yang memang pasti menarik air kan ya. Nah, kalau air ditarik dari permukaan kulit mulut kita itu ditarik gitu airnya, jadinya dia akan terasa lebih kesat, lebih kering. Memang pada waktu habis sikat gigi atau habis kumur terasa kayak lebih fresh gitu ya, kayak lebih bersih gitu kayak karena kesat gitu ya. Nah, tapi justru kalau dia kering, maka satu yang pasti ini dia lebih gampang iritasi gitu. Iritasi itu bisa dimulai dari sesuatu yang goresan kecil aja, kegores sama gigi kita sendiri. Ya, siapa yang punya taring yang lancip dikit gitu kayak ala-ala apa namanya? Ala-ala keluarga Cullen dari Twilight gitu ya. Nah, itu kan lancip gitu. Itu aja udah cukup ya untuk menggores dan menimbulkan trauma yang beretan kecil di mulut kita yang kemudian nanti bisa berkembang menjadi sariawan. Nah, kemudian juga yang kering-kering tadi ya, kalau misalnya kayak kita makan makanan yang crispy gitu ya, gorengan, siapa sih yang nggak suka gitu kan ya, makan gorengan, tergoreslah mulut kita dan jadinya muncullah sariawan. Kadang-kadang nggak kerasa seperti kayak tergigit yang krek gitu ya, bener-bener yang memang melukai secara langsung. Tapi goresan-goresan yang diterima sama mulut kita sehari-hari itu kan banyak banget ya, karena kita bicara gini aja kan pasti gigi ini juga gores-gores. Terus ya itu tadi makan gorengan, makan yang spicy, crispy gitu. Nah, itu tuh yang apa namanya bisa menyebabkan timbulnya sariawan di rongga mulut.
Terus kemudian jadi obat kumur itu makainya juga harus ada ininya ya, ada aturannya gitu ya. Ada obat kumur yang memang jangan dipakai terus-terusan. Ada obat kumur yang cukup dipakai ketika kita sedang mengalami sariawan saja. Tapi jangan dipakai terus-terusan setiap hari benar dipakai kayak gitu ya. Karena nanti itu tadi takutnya justru malah membuat mulut kita semakin kering. Kandungan-kandungan dalam obat kumur kan banyak sekali soalnya ya. Nah, kita harus juga bijak memilih obat kumur yang tepat untuk dipakai sehingga juga sesuai dengan kondisi rongga mulut kita. Seperti itu Dokter Aya mungkin yang Oke. bisa saya jawab untuk tadi. Oke, terima kasih dok. Jadi memang harus ditinjau ulang ya dok, sariawannya itu kenapa dulu ya. Terus vitamin dan obat kumur itu juga memang ada aturannya dan memang ada indikasinya yang memang apa yang diperlukan oleh pasien, gitu ya dok. Oke, dok, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini banyak banget dok sebenarnya yang mau bertanya. Ya, oke, kita coba satu-satu dia dok ya. Salah ini dari dokter gigi gaul ya dok. Apakah sariawan yang disebabkan stres tadi itu bisa hilang kalau pasiennya udah nggak stres lagi? Atau dok perlu dikonsultasikan ke spesialis penyakit mulut? Nah, bagaimana ya dok? Nah, oke. Perlu konsul ke spesialis penyakit mulut, itu yang pasti. Karena satu, iya yakin nih penyebabnya karena stres, gitu ya. Kan belum tentu ya. Jadi bisa jadi orang itu kita mungkin nebak-nebak sendiri ya, nyocok-nyocokin dengan kondisi yang sedang kita alami gitu. Jadi ini mungkin karena lagi stres gitu. Yakin aja karena lagi stres. Ternyata setelah stresnya hilang, ternyata tetap aja masih sariawan. Nah, berarti kan belum tentu itu karena stres. Masalahnya gini, stres itu adalah sesuatu yang nggak mungkin kita hilangkan ya. Sehari-hari itu kita pasti akan bertemu dengan stresor. Di dalam kehidupan, kita begitu keluar dari rumah aja udah langsung ketemu sama kemacetan gitu ya, kalau kita hidup di kota besar ya. Nah, itu aja pasti udah cukup buat kita mengerutkan dahi. Nah, mengerutkan dahi itu udah langsung sering keluar lah itu ya, apa namanya, hormon-hormon yang terpicu itu gara-gara stres itu tadi gitu. Nah, kalau itu tidak bisa ditanggapi dengan baik, ini stress coping mechanism ya, kita bicara stress coping mechanismnya itu tidak baik ya, maka ya itu tadi, manifestnya biasanya jadi penyakit gitu. Nah, jadi kembali lagi pada mekanisme dari seseorang dalam mengelola stresnya. Kayak misalnya kalau memang tugas kita berat sehari-hari, kita memang berkarir di dunia yang penuh dengan tantangan gitu kan ya, ya jangan lupa diimbangi dengan berlibur. Seperti itu kan ya. Jadi kalau waktunya libur ya udah libur beneran, jangan sambil bawa kerjaan gitu aja ya. Nah, terus kemudian misalnya kita memang apa nih sumber stresornya apa gitu. Ini kadang-kadang kita perlu, kalau kita dari spesialis penyakit mulut ya, nggak cukup kadang-kadang hanya kita atasi sariawannya, tapi sumbernya kan harus diketahui. Karena kalau sumbernya nggak diatasi, ya sariawannya akan terus-menerus kambuh. Sekarang diobatin oke, tapi terus kemudian berikutnya cering keluar lagi gitu kan ya. Nah, itu yang tambah bikin stres kan. Stresnya jadinya bukan karena masalah psikologis utamanya, tapi justru karena sariawannya yang terus-terusan nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, nggak jarang kami dari spesialis penyakit mulut ini juga bekerja sama dengan spesialis kesehatan jiwa ya. Jadi dari dokter psikiatri biasanya. Nah, jadi para pasien semua nih yang ada di sini saat ini ya, para sanak saudara yang ikut menyimak, jangan kaget kalau memang konsul ke spesialis penyakit mulut, tapi ada konsul tambahan ke spesialis psikiatri ya. Bukan berarti kita menganggap bahwa masalah kejiwaan berat. Masalah kejiwaan itu soalnya macam-macam ya. Jadi nggak mesti yang dirawat sama dokter psikiatri itu adalah ODGJ ya. Tapi ODGJ itu memang juga ada banyak sekali tingkatannya gitu ya. Kita memiliki stres yang berat, stres sampai kemudian depresi ya. Ini yang harus kita waspadai karena kondisi-kondisi ini adalah yang nantinya bisa membuat masalah dalam rongga mulut atau mempersulit kesembuhan dari masalah di dalam rongga mulut. Itu dia. Jadi ya itu tadi, kita perlu benar-benar mengakses betul. Periksa spesialis penyakit mulut dulu supaya kita bisa tentukan ini penyebabnya atau pencetusnya apa. Kalau memang karena stres yang berat, karena misalnya nih ya, kita kan barusan aja mengalami pandemi COVID-19
ya. Pandemi COVID-19 tuh nggak bisa dipungkiri, itu bukan sesuatu yang cuman lewat gitu aja gitu. Itu dampaknya sangat besar sekali buat kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan dari semua aspek lah ya. Mungkin ada yang kehilangan orang yang dikasihi selama pandemi itu. Itu adalah kondisi yang berat yang nggak mungkin bisa diatasi hanya gitu aja gitu ya. Beberapa orang mungkin akan mengalami apa namanya istilahnya pukulan psikologis yang sangat berat yang membuat mereka jadinya tidak bisa semudah itu ya untuk move on gitu. Nah, kondisi ini yang perlu dibantu di apa istilahnya ya didampingi oleh teman-teman dari psikiatri supaya tidak bermanifestasi menjadi suatu penyakit. Seperti itu Dokter Ya. Aya. Ya, mungkin bisa sampaikan seperti itu tadi sama Dokter Gigi Gaul. Oke, terima kasih ya dok. Jadi Sobat Omars, kalau emang ada sariawan, memang harus ke dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, nanti di sana akan ditindaklanjuti. Atau kalau memang perlu, ternyata ada terkaitan dengan psikiatri ya, kita akan merujuk dan bekerja sama untuk sama-sama biar cepat sembuh ya dok, karyawan ya. Gitu, oke. Nah, Sobat OMers, jadi sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya nih dok, mungkin saya mau menghimbau, mengingatkan lagi buat Sobat OMers untuk follow akun IG dan Facebook ya, at ispmi.or.id. Buat Sobat OMers ya, ayo kita sama-sama. Jadi di situ akan banyak sekali sharing ilmu dan info-info terbaru. Oke. Nah, selanjutnya dok, kita masih dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena ini banyak banget dok yang mau nanya nih. Kayaknya mungkin ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kak Moderator juga nih. Iya dok. Jangan dok, saya kualat. Oke dok, ini saya lanjutkan dok dari Sherlia Chandra. Dok, apakah benar jika penggunaan siwak mempunyai banyak manfaat untuk gigi? Dan apakah yang menyebabkan siwak mampu menjaga kesehatan mulut? Jadi benar nggak sih dok, siwak ini bisa bikin banyak manfaat untuk gigi dan kesehatan rongga mulut? Manfaat dari siwak dok. Monggo dok. Oke, ya memang kita pernah sering-sering ya mendengar tentang hal ini ya, dan bahkan produknya juga sudah banyak di pasaran. Pastinya kalau produk udah banyak di pasaran itu nggak mungkin hanya tiba-tiba muncul gitu aja, pasti sudah melalui riset yang panjang dan berliku gitu ya. Nah, jadi memang sudah banyak risetnya, sudah banyak laporan yang menunjukkan bahwa bahan siwak ini memang memiliki daya antiseptik yang sangat baik ya. Jadi cukup tidak terlalu berat, tapi juga cukup untuk bisa membantu mengatasi dan memastikan keseimbangan mikroorganisme dalam rongga mulut kita. Tadi kan saya bilang, ingat ya, bahwa rongga mulut kita tadi apa istilahnya? Mini zoo gitu kan ya. Jadi kebun binatang mini gitu. Nah, kebun binatang mini ini harus dijaga keseimbangannya. Jangan sampai apa namanya harimaunya overproduksi gitu ya, beranak pinak terlalu banyak dan jadinya malah memangsai apa namanya yang rantai makanan di bawahnya gitu kan ya. Nah, jadi sama kalau di mikroorganisme ada dalam mulut kita itu juga harus dijaga keseimbangannya supaya bisa saling berbagi tempat dengan baik. Kalau mereka bisa berbagi tempat dengan baik dalam jumlah yang terkontrol, maka mereka bisa malah membantu sistem pencernaan kita, gitu. Tapi kalau mereka ada yang berlebihan, nah pasti nanti ada yang bikin onar dan malah bikin jadi penyakit. Nah, bahan-bahan yang antiseptik yang sifatnya ringan, ya, itu cukup untuk menjaga keseimbangan itu, jadi bisa digunakan sehari-hari, asalkan memang dipastikan pemakainya itu tidak alergi terhadap bahan itu, gitu ya. Jadi mungkin kalau memang mau menggunakan produk yang mengandung bahan tersebut, dicoba dulu gitu. Kalau memang dirasa ada reaksi yang tidak normal, ya, itu segera periksakan diri ya, segera periksakan diri ke spesialis penyakit mulut. Kita akan bantu assess, kita akan bantu pastikan bahwa reaksi tersebut apakah memang munculnya akibat penggunaan dari bahan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Ini berhubungan dengan herbal-herbal ya dok. Oke. Oke dok, ini ada lagi dok dari akun Rita Wardani, Dokter Desi. Apakah kita bisa memberikan obat
kumur yang dijual bebas untuk sariawan karena alergi. Lalu ada banyak dok, ada 3. Lalu dok, bagaimana, ini yang pertama ya dok, terus yang kedua, bagaimana menentukan obat kumur yang tepat untuk digunakan setelah menyikat gigi? Lalu dok, satu lagi, paket nih dok, paket lengkap. Apa betul lidah juga perlu dibersihkan saat setelah sikat gigi dok? Apakah perlu, bagaimana dok? Tanggapannya, monggo dok. Ya, baik. Nah, kalau 3 sekaligus ini nanti saya mungkin perlu dibantu diingatkan lagi tadi yang kedua apa, yang ketiga apa Ya, gitu ya. ya, siap, siap. Oke. Yang pertama, memberikan obat kumur yang dijual bebas ya. Wah, kalau pasien kalau diberi pasti senang. Diresepin maksudnya ya. Kalau misalnya kita sebagai spesialis penyakit mulut ya, memang kondisinya ini pasien sudah kita ketahui bahwa sariawannya ini berhubungan dengan alergi gitu ya. Nah, rata-rata kalau obat kumur yang dijual bebas, ya dijual bebas itu kan artinya bisa dibeli tanpa resep ya. Nah, kalau yang obat-obatan yang memang bisa dibeli tanpa resep, itu rata-rata hanya berisi antiseptik ringan saja gitu ya. Yang memang aman digunakan, misalnya mau dipakai sampai sehari-hari pun mungkin tidak akan menimbulkan masalah yang terlalu berat gitu. Tapi kalau kondisi seperti itu tentunya ya mungkin akan memberikan relief aja kepada pasiennya supaya sariawannya tidak terlalu nyeri dan tidak sampai ada apa itu istilahnya akumulasi dari mikroorganisme di permukaan sariawan itu gitu. Tapi kalau untuk menyembuhkan reaksi alerginya, no, itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi untuk menyembuhkan reaksi alerginya kita tentunya tetap perlu memberikan obat-obatan yang lebih terkait untuk menghentikan reaksi hipersensitivitas. Nah, tapi kalau untuk meredakan nyeri dari sariawannya, mencegah infeksi sekunder pada permukaan sariawan, itu kita bisa pakai obat kumur yang bebas seperti itu. Kalau misalnya ada obat kumur yang memang lebih baik ya, memungkinkan untuk diberikan yang lebih tepat, itu sebaiknya memang lebih ke arah yang kita lebih tepat itu aja. Kemudian tadi yang kedua apa tuh terakhir? Bener kan? Iya. Oke, yang kedua itu gimana dok menentukan obat kumur yang tepat untuk digunakan setelah menyikat gigi, gitu dok? Bagaimana dok? Baik, ini bicara dari sudut pandang spesialis penyakit mulut ya, jadi bukan dari sudut pandang iklan ya. Kalau iklan nanti ngomongnya beda gitu soalnya ya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang dokter gigi spesialis penyakit mulut nih ya, kalau kita sudah menyikat gigi dengan baik, ya kita udah menyikat gigi dengan baik dengan teknik yang betul ya dalam waktu yang adekuat ya, jadi menyikat gigi kita tuh optimal gitu. Maka sebenarnya setelah menyikat gigi persis itu tidak perlu banget gitu kita berkumur. Kadang-kadang berkumurnya itu justru malah lebih diperlukan untuk melembabkan mulut yang tadi barusan kena kering, kena deterjennya pasta gigi gitu. Kan kalau kita menyikat gigi ya, biasanya kan dalam pasta gigi itu kan ada deterjen ya, serendah apapun, sesoft apapun biasanya ada kandungan deterjennya. Nah, kalau deterjennya kebetulan memang kandungannya yang tinggi dan memang mulutnya jadi kering gitu ya, malah kan nggak nyaman dan justru malah resiko untuk tadi iritasi-iritasi itu. Nah, kita bisa berikan atau kita bisa sarankan pasien untuk menggunakan obat kumur yang justru sifatnya melembabkan gitu, melembabkan si mulut kita itu, mulut si pasien itu gitu. Jadi jangan diberikan obat kumur yang justru malah bikin tambah kering ya gitu ya. Jadi hindari kandungan-kandungan, ya saya nggak boleh sebut merek, tapi kandungan-kandungan yang memang bahan kimianya itu memang memiliki sifat astringent ya, jadi memang menarik air. Nah akibatnya malah mulutnya jadi semakin kering. Udah tadi kering kena deterjen, ditambah kering lagi kena obat kumurnya. Nah, malah jadi risiko macam-macam nanti gitu ya. Jadi kalau untuk obat kumur yang dipakai setelah menyikat gigi, saya sarankan pakai yang memang kandungannya itu melembabkan gitu. Seperti itu dokter Aya. Yang ketiga apa? Oke dok, yang ketiga nih dok tentang menyikat lidah ini dok. Bagaimana dok kita perlu menyikat lidah? Apakah perlu dengan apa dok alatnya ini dok? Oke, monggo dok. Ini semua OMers pasti bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi sikat lidah itu perlu enggak gitu ya? Perlu tentunya ya. Jadi
Kalau kita bicara kenapa semua orang kok perlu sikat gigi, padahal gigi itu sebenarnya cuman sebagian aja dari mulut kita gitu ya, cuman ada sebagian dalam mulut kita tuh ada giginya. Tapi mulut kita kan isinya nggak cuman gigi gitu. Mulut kita itu ada lidahnya, ada gusinya, ada kulitnya itu di dalamnya itu atau yang kita sebut dengan mukosa. Nah, itu dia. Jadi bagian-bagian itu pun juga harus dibersihkan semua gitu. Kita nggak bisa hanya fokus menyikat giginya saja gitu. Padahal ada bagian lidah, ada gusi, yang juga semuanya itu berpotensi untuk menjadi tempat mikroorganisme berkumpul gitu. Apalagi lidah ya. Sekarang kalau kita perhatikan lidah kita, ya, kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan sendiri ya di depan cermin, kita julurkan lidah panjang-panjang keluar gitu. Nah, kita perhatikan permukaan lidah itu. Kan penuh dengan tonjolan kecil-kecil gitu kan, ada bintil-bintil kecilnya gitu. Nah, bintil-bintil itu memang itu sangat besar gunanya ya. Jadi bintil-bintil itu memang tujuannya kan untuk indera perasa kita supaya bisa merasakan makanan. Nah, selah-selahnya bintil-bintil itu sangat mudah untuk menjebak atau menjerat sisa-sisa makanan ya, maupun dari kulitnya lidah sendiri yang terkelupas gitu ya, kalau memang waktunya ganti kulit itu gitu. Nah, itu semua bisa terdeposisi di situ atau terakumulasi di situ. Dan kalau itu tidak dibersihkan ya, itu menjadi rumah yang paling nyaman buat mikroorganisme ya. Dan kemudian ujungnya antara infeksi atau yang paling sederhana biasanya menyebabkan bau mulut. Ya, menyebabkan halitosis atau bau mulut. Ya, jadi menyikat lidah itu sangat perlu ya, terutama buat mereka-mereka yang memiliki bintil-bintil. Ini enggak, setiap orang biasanya nggak sama ya. Ada yang punya bintil-bintilnya tuh kayak jarum-jarum itu panjang sekali, banyak dan panjang sampai bisa seolah-olah seperti kayak lidah itu ada bulunya halus gitu, kayak berambut gitu. Itu normal gitu ya, normal, itu hanya variasi anatomis aja ya. Jadi ada yang lidahnya itu kayak ada bulunya lembut gitu, ada yang memang bintilnya tuh lebih bulat-bulat gitu, lebih bulat-bulat kayak tonjol-tonjol gitu aja, apa tudung-tudung jamur itu, seperti itu. Nah, jadi kondisi itu yang akan menentukan kebutuhan atau necessity atau urgency dari seseorang untuk membersihkan lidahnya dengan cara disikat atau dengan cara dikerok ya, dengan cara kayak di scrap gitu, di kerok ya, benar ya, dikerok gitu. Nah, nanti penggunaan alatnya ya itu sekarang juga udah banyak dijual bebas ya, alat untuk membersihkan lidah atau tongue cleaner. Ada dua macam, biasanya ada yang ada sikatnya atau yang bentuknya seperti blade gitu. Nah, itu yang mana harus dipakai, konsultasi dulu sama spesialis penyakit mulut ya. Jadi nanti kita akan tunjukkan, oh kondisi lidahnya ini yang cenderung misalnya lebih seperti berbulu tadi. Berarti kalau gitu perlu pakai yang modelnya seperti yang ini. Tapi kalau yang bulat-bulat tadi itu tonjolnya lebih cocoknya pakai yang mana gitu ya. Jadi pembersihan lidahnya nanti konsultasikan dulu dengan spesialis penyakit mulut. Kita akan ajarkan juga untuk cara memakai alatnya supaya nggak justru malah menimbulkan luka ya. Karena kalau misalnya kita nggak hati-hati nanti malah jadi timbul luka gitu. Jadi kita bisa ajarkan gimana cara penggunaannya lebih tepat. Seperti itu sih. Oke, sangat lengkap sekali dok jawabnya nih dok. Tips dan triknya juga sip. Oke dok, kayak lengkap jelas. Nah ini ya dok, mungkin buat sobat OMers, karena ini juga waktu kita terbatas, jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikirimkan langsung melalui DM ya, sobat OMers. Mohon maaf sekali, dok kita akan tutup ya dok untuk pertanyaan-pertanyaan dok. Dan ini kita juga pengumuman untuk pemenang dok. Siapa ya dok? Ini bagus-bagus juga pertanyaannya. Sebentar ya dok, mohon waktu. Oke. Pemenangnya, 3 pemenang yang beruntung adalah akun @sherila Chandra, dan yang kedua adalah Dokter Gigi Gaul, akun Dokter Gigi Gaul, dan yang ketiga akun Rita Wardani. Nah, bagi pemenang, akun-akun pemenang, silahkan DM langsung ke ISPMI. Oke? Oke, baik. Selanjutnya, mungkin ada take home message, dok, untuk buat sobat-sobat OMers, dok. Silahkan, dok.
Ya, oke. Tiba-tiba udah sampai segmen terakhir ya, nggak kerasa. Ya, memang kalau ngobrol tentang kesehatan mulut ya, tips dan trik atau segala upaya ya, lebih tepatnya upaya buat kita, uh, buat para pasien semua, buat teman-teman semua ya, dalam meningkatkan kesehatan rongga mulut ini, memang kembali lagi kepada bagaimana pola kita menjaga atau maintenance dari oral hygiene ya, maintenance dari kesehatan mulut kita sehari-hari. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita membiasakan diri untuk menyikat gigi dengan cara yang benar. Jangan menyikat gigi sambil nari-nari tadi ya, gitu. Jadi menyikat gigi tekniknya harus benar. Kemudian alat yang digunakan juga benar gitu. Kemudian dilakukan dengan durasi dan frekuensi yang tepat. Itu yang pertama tentang menyikat gigi. Terus memilih tadi alat ya, termasuk juga pasta giginya ya gitu. Kalau memang kondisi rongga mulut kita itu sensitif gitu, maka jangan menggunakan yang bahan deterjennya terlalu keras. Kemudian kebutuhan untuk menyikat lidah ya. Nah, itu tadi dikonsultasikan dulu dengan spesialis penyakit mulut ya. Nanti dibantu untuk menentukan apakah memang perlu dilakukan dan kalau memang perlu harus dengan cara yang bagaimana. Berkumur ya, berkumur sebaiknya dilakukannya sesuai dengan waktunya gitu ya. Jadi kalau memang setelah selesai menyikat gigi langsung ya, kadang-kadang ada dua ini ya, satu masalah kelembapan rongga mulutnya tadi ya, jadi jangan sampai kondisi rongga mulut yang kering karena deterjen tadi ditambah kering lagi gara-gara pakai pakai apa namanya obat kumur yang terlalu menyebabkan tarian air tadi. Dan yang kedua juga tadi kan kita menyikat gigi itu kan tujuannya kan untuk mengcover gigi kita ini dengan bahan dari pasta gigi itu ya, jadi kayak kandungan-kandungan seperti fluoride itu kan ya. Nah, itu kan justru malah nggak boleh dikumur sampai lepas tuh kan, karena justru kita perlu dia melekat, fluoride itu melekat dengan baik di gigi kita gitu. Nah, kemudian yang terakhir, jaga pola makan kita ya. Jadi untuk memperkuat atau memperbaiki kondisi rongga mulut kita, maka kondisi sistemik itu harus dijaga. Jadi asupan makan yang dulu mungkin disebutnya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi kalau sekarang kita kan arahnya bergizi, berimbang dan beragam gitu ya. Jadi pola makan bergizi, berimbang, beragam itu juga sangat perlu, sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan juga dengan pantangan-pantangan tentunya ya. Kalau misalnya kita memang menjalani diet tertentu, itu pastikan bahwa kita tetap mendapatkan nutrisi yang hilang dari akibat kita diet tadi ya. Nah, maka nutrisi yang hilang yang nggak kita dapatkan dari ini, padahal tubuh manusia itu membutuhkan, nah itu harus diganti dipakai suplemen yang lain, tapi pokoknya harus masuk gitu. Jadi jangan sampai justru malah tidak dikonsumsi. Ya. Nah, jadi keseimbangan dari nutrisi itu penting banget. Itu akan bisa membantu menjaga kesehatan rongga mulut kita, selain juga dengan cara-cara untuk menjaga oral hygiene tadi yang habitual sehari-hari. Seperti itu, Dokter Ayah. Terima kasih banyak ya dok, ini sangat lengkap sekali buat sangu nih, buat sobat OMers di rumah. Oke, ini dok mengingat waktu dok, ini sudah mepet-mepet dok, saya sudah dikode-kode loh dok. Nampaknya kita sudah sampai di akhir acara nih dok ya. Terima kasih banyak Dokter Desi sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya. Sukses selalu untuk Dokter Desi. Untuk gimana nih Sobat Omers? Mungkin mau lanjut ya? Mungkin next ya. Kita next ya. Lagi di depan waktunya dari Oke, dok. Oke, ini saya berterima kasih ya dok, berterima kasih untuk sobat OMers atas perhatian, komen, pertanyaan, dan yang pasti terima kasih sudah bersama kami di sepanjang acara. Oke, saya Dokter Aya sebagai moderator mewakili panitia mohon maaf bila ada salah. Lalu jangan lupa ya selalu diikutin info terbaru di akun medsos ISPMI. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada websitenya, juga YouTube-nya ada. Jadi langsung aja kalau mau kepoin, nah search atau
langsung ke akunnya @ispni.or.id. Oke, Sobat OMers. Nah, nantikan episode selanjutnya dengan topik hangat, menarik, ya, hanya di IG Live ISPNI, Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Setiap hari Minggu, jam 7:30. Nah, itu kita sudah on. Oke, mari ini sudah kami akhiri, Dok, ya. Terima kasih banyak, hormat kami, salam sehat dan sampai jumpa. Oke, Terima kasih terima semuanya. kasih. Terima kasih Dokter Ayah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke.